Halo, kembali lagi dengan saya, Temi Setiawan, dan hari ini saya akan membahas topik yang terkait dengan well curve, activity based costing, dan activity based management. Kurva well, ABC, dan ABM. Nah, topik ini merupakan salah satu topik di dalam mata kuliah seminar akuntansi manajemen yang diajarkan di Universitas Bunda Mulia di akademik 2020-2021. Nah, tentunya tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi siapapun yang ingin memahami terkait dengan konsep well curve, ABC, dan ABM, silakan menyimak video ini dari awal sampai selesai ya. Nah, topiknya sangat menarik. Nah, sebagai pengantar, kita mulai dulu dengan konsep activity based costing. Nah, sebelum melanjutkan topik ini, pastikan Anda telah memahami apa yang disebut dengan activity based costing dengan menyimak video yang sebelumnya terkait dengan activity based costing, bagaimana mengalokasikan biaya overhead ke setiap departemen. Nah, setelah memahami konsep ABC secara perhitungannya, silakan masuk ke video yang ini. Oke? Topik activity based costing ini bicara tentang bagaimana sebuah perusahaan itu mengalokasikan biaya, terutama biaya overhead, ke setiap departemennya. Setiap departemen tentunya departemen yang menghasilkan produk. Apabila perusahaan itu menghasilkan lebih dari satu produk. Nah, artinya misalnya dalam sebuah pabrik kita memiliki departemen tas, sepatu, dan sendal yang mana bahan utamanya mungkin sama-sama kulit, kemudian juga menggunakan karet, ada benang jahitnya, dan juga jarum jahitnya. Nah, itu setiap departemen bisa dialokasikan direct material dan direct labor-nya secara spesifik. Tetapi ada overhead yang akan didistribusikan karena adanya penggunaan secara bersama-sama untuk biaya tersebut. Nah, oleh karena itu, penting sekali bagaimana kita mengalokasikan biaya-biaya tersebut secara detail, secara spesifik ke masing-masing lini produk sehingga kita dapat menentukan biaya secara presisi dan juga selain biaya secara presisi itu telah ditetapkan, maka kita bisa menentukan harga dan mengestimasi profit. Di tengah kompetisi sekarang yang semakin ketat, tentunya menentukan harga itu merupakan salah satu hal yang penting. Nah, sedangkan dengan konsep konvensional atau tradisional, biaya overhead itu dialokasikan hanya berdasarkan satu pengendali biaya. Misalnya dibagi berdasarkan unit produk yang dihasilkan. Misalnya dibagi berdasarkan jumlah tenaga kerja langsung. Nah, umumnya sih unit produk ya, ataupun dibagi dengan kapasitas mesin. Nah, sehingga seluruh biaya baik itu biaya sewa, listrik, kemudian biaya pengangkutan atau transportasi, kemudian biaya depresiasi alat-alat atau mesin, itu dialokasikan secara total kepada setiap produk menggunakan hanya satu cost driver. Nah, sehingga apa? Sehingga informasi biaya menjadi bias. Informasi biaya menjadi bias, maka akan mengalami kesulitan di dalam menentukan harga dan juga mengestimasi profit. Nah, hal ini merupakan tantangan kita bagi akuntan manajemen, bagaimana di masa ke depan dengan penggunaan teknologi yang ada, kita bisa melakukan estimasi biaya secara lebih akurat. Karena apa? Kompetisi di depan semakin ketat, tentunya kita harus bisa memecah biaya lebih spesifik lagi. Dan ketika biaya tersebut dapat diidentifikasi dengan baik, maka kita bisa mengeliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau yang disebut dengan non-value added. Oke, kita lihat ke topik kita. Di topik sini ada satu PDF yang dilampirkan dan ini menjadi sumber kita untuk berdiskusi. Yang pertama, ya, di situ ada pengantar konsep ABC. Langsung saja di situ ada statement bahwa ABC sebagai penanding dari sistem tradisional. Jadi, activity based costing merupakan tandingan dari tradisional atau konvensional costing yang selama ini dilakukan oleh perusahaan dalam mengalokasikan overhead pabrik ke setiap departemen. Nah, kelebihan dari ABC di sini ada pertama, dapat memberikan informasi biaya produk lebih akurat apabila jumlah produk yang dihasilkan lebih dari satu. Jumlah produk ini bukan berarti jumlah unit produknya, tetapi adalah jenis produk yang dihasilkan perusahaan lebih dari satu dengan ada penggunaan overhead secara bersama-sama sehingga bisa dialokasikan ke setiap departemen jauh lebih presisi atau tepat. Kenapa? Karena biaya overhead tersebut akan dibagi berdasarkan cost driver yang tepat. Setiap cost pool, pusat biaya, seperti apa sih pusat biaya? Biaya sewa, depresiasi mesin, biaya utilitas yang digunakan secara bersama-sama, mungkin biaya kendaraan atau transportasi untuk mengangkut tadi ya bahan baku ke gudang. Nah, kemudian juga dari gudang kita ke setiap distributor. Nah, itu ada biayanya untuk mengangkut semua produk. Nah, tentunya bagaimana biaya itu harus dialokasikan kepada masing-masing jenis produk. Ada tas, sepatu, sendal tadi gitu kan. Nah, maka konsep ABC ini akan memberikan informasi biaya yang lebih akurat. Selain itu, mengidentifikasi biaya overhead
dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut. Berarti adalah apa tadi? Mengidentifikasikan biaya overhead. Berarti kita harus mengkalkulasi secara presisi biaya yang disebut dengan cost pool-nya, pusat biayanya, biaya sewa, biaya pengangkutan, biaya utilitas, kemudian biaya depresiasi mesin, dan seterusnya. Kemudian setelah kita men-split biaya-biaya tersebut, kita bisa mengetahui biaya mana yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Nah, biaya yang bernilai tambah itu dikatakan sebagai value added activity dan yang tidak bernilai tambah non value added. Nah, itu harus dikurangi. Misalnya, ketika kita berpikir bahwa kalau kita butuh produksi, maka kita perlu mengambil bahan baku tersebut, gitu kan, mengambil bahan baku tersebut, kemudian bawa kembali ke dalam produksi kita, dalam pabrik kita. Nah, bisa nggak kegiatan untuk mengambil produk dan membawa kembali ke pabrik kita, itu bisa dieliminasi. Karena apa? Menimbulkan biaya transportasi, menimbulkan waktu tunggu. Nah, bisa nggak kita mencari vendor yang sebenarnya bisa mengantarkan tepat waktu bahan baku yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Nah, itu bagian salah satu ketika kita telah menganalisis munculnya biaya transportasi. Kita akan memiliki sebuah pertanyaan, bagaimana kita mengeliminasi biaya transportasi ini? Nah, mungkin kita bisa mencari vendor yang memberikan harga sedikit lebih tinggi, tetapi mengeliminasi biaya transportasi tersebut. Nah, kapan kita bisa tahu bahwa adanya non-value added activities tadi? Saat kita bisa mengidentifikasi setiap pusat-pusat biaya. Nah, jadi contohnya tadi ya, kita bisa berpikir, oh, kalau ternyata ada vendor lain menawarkan harga lebih tinggi, tapi dia bisa memasok bahan baku langsung kepada gudang kita, tanpa kita perlu mengambil barang tersebut. Nah, itu merupakan bagian dari uh, non-value added activity. Atau contoh yang lain nih, ketika kita misalnya adalah penjual di bisnis online gitu ya. Nah, kita bisa berpikir bahwa mungkin ketika kita masih menjadi pemain yang kecil, konsennya di sini pemain yang kecil dalam menjual barang, kita harus mengantar produk kita sendiri ke JNE gitu. Ya, ke JNE sebagai pusat pengiriman barang gitu ya, distribusi gitu kan. Nah, tentunya ada aktivitas apa? Ketika kita siap packing, kita harus pergi berangkat mengantarkan barang, ada waktu yang harus kita buang, kemudian ada apalagi selain waktu, mungkin biaya transportasi yang kita harus spend untuk mengirim barang tersebut, gitu kan. Nah, tetapi ketika load kita semakin besar jumlahnya, nah, mungkin kita bisa bernegosiasi dengan vendor kita untuk mengambil produk tersebut. Jadi kita tinggal nunggu dan mereka akan menjemput produknya ke tempat kita. Nah, selain itu kita juga bisa meng-offering untuk penjualan melalui jasa Gojek atau Grab. Nah, sehingga apa? Kita tidak perlu untuk pergi ke tempat pengiriman. Karena otomatis itu akan membuang waktu dan menimbulkan biaya. Nah, disitulah ada analisis terkait dengan non-value added activity. Kapan kita bisa tahu ada value added dan non-value added? Saat kita mengestimasi biaya itu secara lebih detail. Nomor 2 tuh ya, identifikasi biaya overhead apa saja. Ketika biaya itu telah teridentifikasi, otomatis maka kita bisa mengeliminasi mana yang merupakan non-value added activity. Oke, kemudian memberikan kemudahan kepada manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan. Kenapa? Karena informasi biaya sangat detail, sangat spesifik dan akurat. Nah, ada juga kelemahan yang dimiliki dari activity based costing, yaitu membuat manajer itu untuk melakukan perubahan menyeluruh dari pola berpikir yang mana pada awal yang mereka berpikir bahwa seluruh biaya overhead dapat dialokasikan langsung saja kepada setiap produk, gitu kan, setiap lini produk, jenis produk. Nah, sehingga dengan adanya konsep ABC, itu akan membuat manajer harus melakukan perubahan pola pikir. Nah, dengan adanya perubahan pola pikir itu, tentunya itu bukan hal yang mudah, apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah nyaman dengan konsep tradisional. Nah, itu menjadi sebuah tantangan kita, yaitu akuntan manajemen ini, untuk membuat sebuah konsep ABC yang dapat diaplikasikan dalam sebuah perusahaan dengan pemahaman sederhana, namun menghasilkan informasi biaya yang jauh lebih spesifik. Ya. Kemudian yang kedua adalah ABC memerlukan usaha pengumpulan data yang melampaui yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan eksternal. Nah, ini harus kita pahami bahwa akuntansi ada dua, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan berupaya menyediakan informasi biaya kepada
informasi ya berupa laporan keuangan, sorry, tidak hanya biaya, informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Sedangkan di dalam akuntansi manajemen kita berbicara bagaimana kita menyiapkan informasi bagi pihak internal dalam pengambilan keputusan. Nah, ketika kita bicara kita menyiapkan informasi bagi pihak eksternal, kita menyiapkan informasi secara global, berapa besar penjualan, berapa besar informasi persediaan pembelian atas barang dagang, kemudian berapa persediaan akhir menghasilkan biaya secara total dalam COGS, kemudian dikurangi dengan operational expense, dan seterusnya hasilnya mendapatkan net income. Tetapi ketika kita bicara edisi, berarti ada maksud tertentu di luar sekedar dari pelaporan eksternal, yaitu apa? Yaitu kita mengetahui informasi biaya kita secara spesifik. Maka dikatakan di sini bahwa ketika Anda mau menerapkan EBC, nah tentunya ada usaha yang jauh lebih sulit melampaui daripada menyusun pelaporan eksternal yang selama ini merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk menyusun laporan keuangan dan melaporkan aspek perpajakan. Nah, dalam memperoleh informasi biaya dan pengendalinya yang tepat memerlukan waktu yang lama, teknik akurat, dan biaya yang tinggi. Kenapa waktu yang lama? Harus ada trial error, harus ada diskusi, harus ada kita analisis yang mendalam terkait kalau biaya ini idealnya kita bagi berdasarkan apa ya, gitu kan? Itu menentukan cost drivernya itu sulit sekali. Nah, disitulah yang merupakan kesulitan ketika kita menerapkan activity based costing. Tetapi harusnya itu tidak menjadi kekhawatiran di saat nanti mungkin teknologi yang sekarang semakin canggih, yang semakin support dengan juga sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai, itu akan membuat sebenarnya jauh lebih mudah ya untuk penerapan activity based costing di era saat ini dan era ke depan. Nah, di perusahaan yang memiliki sejarah sukses yang panjang dengan mengandalkan pada perhitungan biaya tradisional akan sangat sulit meyakinkan manajemen bahwa adanya perhitungan biaya yang baru yaitu ABC itu dibutuhkan. Nah, solusi bagi masalah ini adalah terus melakukan pergantian atau update bagaimana teknik perhitungan biaya tanpa menghilangkan langsung dengan sistem yang lama. Berarti ada proses adaptasi. Tetap berjalan sistem tradisional atau konvensional dalam menghitung biaya per unit produk. Nah, kemudian juga ada pembanding yang berupa activity based costing tadi, ya kan? Oke. Nah, sehingga apa? Tidak terjadi overcosting atau undercosting, ya. Manfaat yang dihasilkan perusahaan dalam menerapkan ABC. Satu, adanya mutu dari pengambilan keputusan taktis. Kenapa? Ingat, semakin spesifik biaya yang bisa kita berikan, maka otomatis kita menentukan harga dan profit akan semakin lebih presisi tepat, ya. Memungkinkan manajemen melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kegiatan yang mana untuk mengurangi biaya overhead tadi, yaitu memangkas yang namanya non-value added activity. Oke. Kemudian kurva Weil, di sini kurva Weil kita masuk ya. Weil curve itu merupakan kurva yang menjelaskan keterkaitan antara persentase produk dan pelanggan, product and customers terhadap akumulasi laba perusahaan, accumulated profit dalam suatu periode tertentu. Karena bentuk kurva ini menyerupai replika paus, maka disebut kurva Weil. Nah, kita lihat di sini. Nah, dari kurva ini memang bentuknya merupakan seperti paus ya. Nah, di sini kita melihat apa yang mau diceritakan dari sini. Kalau diceritakan dari sini, kita lihat ya, bahwa di sini ada bagian 20%. Nah, di sini katanya ada yang namanya Pareto 80-20 nih ya. Ini 20%, ini 60%, ini 20%. Ya, dia mau cerita apa nih di kurva ini? Nah, di kurva ini kita membahas bahwa kita skip itu dulu, kita masuk ke sini. Ya. Well curve menjelaskan bahwa 20% penjualan yang diukur dari produk ataupun pelanggan. Jadi pengukuran 20% ini dari jumlah produk yang terjual atau jumlah pelanggan pada perusahaan kita. Berarti bisa dua alternatif. Produk yang terjual atau pelanggan kita dari total pelanggan. Bisa dari total penjualan, bisa juga dari total penjualan atau total unit produk atau total pelanggan, itu bisa ya. Jadi 20% dari penjualan kita menghasilkan laba yang tertinggi, sedangkan 60% penjualan menghasilkan atau mempertahankan laba yang umum, profit netral, dan 20% lain malah memangkas laba perusahaan, profit taker. Jadi sebenarnya dalam sebuah bisnis itu ya ada dikenal Pareto Principle 80-20.
Jadi ini konsep ini udah banyak diteliti, dipelajari bahwa katanya kalau dalam bisnis tuh ya, itu ada 20% pelanggan atau dari total 20% penjualan kita itu merupakan profit maker. Nah, jadi misalnya kita seorang produsen, nah mungkin si 20% itu adalah distributor kita. Kenapa kita katakan profit maker? Karena distributor itu sekali order kuantitasnya banyak banget. Sekali kita melayani, kuantitasnya banyak banget. Tidak buang waktu misalnya. Kemudian pengirimannya sekaligus dan tidak menyita tenaga kita untuk melakukan penjualan ke mereka. Tetapi mungkin saja kita nggak bisa hanya jualan kepada distributor besar. Ada distributor medium yang mana mereka repeat order sedikit-sedikit ke kita. Ya udah kita layani. Tetap kita bisa mendapatkan profit 60% ini nih. Dan mungkin si 20% ini adalah kita langsung menjual kepada konsumen yang mungkin sekali order dikit banget, tapi kita harus tetap melayani dia sama kadarnya dengan melayani pelanggan yang besar. Jadi waktunya sama-sama 5 menit, yang satu beli 1000 unit, yang satu mungkin beli 1 unit. Nah, itu yang disebut mungkin profit taker. Artinya apa dalam bisnis ini? Ketika kita jadi produsen, kita juga tentunya berupaya untuk kita berpikir polanya kita nggak mungkin mengabaikan si pembeli satuan. Karena mereka mungkin end user dari produk kita. Ya dong, kalau kita jualan pasti nyampe ke distributor. Distributor mungkin akan masuk ke pengecer. Pengecer yang tetap aja pembeli satuan. Nah, di sini kan, di mana si pengecer ini juga sebenarnya bisa membeli ke kita. Nah, kita harus berpikir cara sebenarnya ketika kita bicara well curve, yaitu adalah memaksimalkan yang si 20%. Nah, 20% itu kita harus maksimalkan karena dia profit maker buat kita. Atau bahasa lainnya, kontak dengan mereka sedikit, waktunya dikit, ya, usahanya sedikit tapi belinya banyak. Atau yang 60%, ya, yang memang dia adalah profit netral. Ya, wajarlah kita usaha dia menghasilkan profit. Atau bahkan mungkin ada 20% yang profit taker. Waktu kita kesita di sana, perhatian kita kesita di sana, tetapi dia beli cuma satuan. Nah, bukan berarti konsep ini pelanggan itu nggak penting buat kita si end user. Bukan, tetapi kita harus berpikir caranya. Gimana caranya agar usaha kita, agar waktu kita itu tidak banyak terbuang kepada si profit taker. Nah, mungkin si end user itu tidak langsung menghubungi perusahaan kita, ketemu dengan staff kita, yang satu staff harus melayani sekian banyak. Bisa jadi dengan cara apa? Dengan kemajuan teknologi sosial media saat ini, banyak platform untuk melakukan jual beli. Bisa jadi si end user ini tidak diarahkan langsung untuk berkomunikasi dengan perusahaan. Tetapi apa? Yaitu melalui platform tersebut. Satu staff bisa memegang 5, 6, 7, 8 platform. Sehingga apa? Tidak terlalu menyita aktivitas kita dan kita bisa selektif untuk memprioritaskan mana yang harus kita kerjakan. Ketimbang orang tersebut akan menghubungi kita dan banyak bertanya tentang produk. Perusahaan bisa aja juga membuat apa? Website perusahaan, ya kan, atau Instagram tentang produk. Nah, itu merupakan strategi bagaimana kita nggak mau kehilangan si end user tadi, yang mungkin profit taker buat kita. Nah, tapi kita mau menggemukkan perhatian kita pada profit maker tadi. Nah, contoh lain mungkin yang sedikit lebih sederhana. Jangan heran kalau kita lihat dalam industri penerbangan ada yang namanya kelas bisnis, gitu kan, atau first class. Mereka itu ada profit maker, ya kan? Profit maker. Kenapa? Dengan sekali transaksi, ya kita bisa bayangkan ya, kita mendapatkan untung yang jauh lebih besar. Karena harga jual kita ke dia itu luar biasa. Nah, itu profit maker. Kita harus berpikir bagaimana kita bisa meningkatkan profit maker, memberikan sebuah kenyamanan yang akhirnya mereka akan ibaratnya akan terus mencari kita, ya kan, membuat sebuah kecanduan bagi jasa kita. Itu namanya profit maker. Kita berupaya meningkatkan value kita bagi mereka, bagi si profit maker tadi. Nah, tetapi kita juga harus maintain profit netral. 60% itu adalah pelanggan kelas ekonomi mungkin. Bagaimana kita harus maintain bahwa orang itu akan membeli tanpa diskon pun oke. Dia percaya pada kualitas pelayanan kita. Dan si 20 profit taker yang tadi, nah kita bagaimana tetap akan memaintain mereka tapi meminimalkan. Mungkin tetap mereka boleh menjadi pembeli kita. Tetapi jangan sampai menyita perhatian, waktu, dan biaya kita untuk melayani mereka.
Nah, itu merupakan sebuah tantangan yang luar biasa bagi kita sebagai akuntan di bidang manajemen untuk menganalisis hal-hal tersebut. Nah, itu pentingnya, kita harus membuat yang namanya kurva Well ini untuk menganalisis seberapa sih besarnya. Nilai Pareto itu 80-20 itu tidak baku, tidak pasti. Bisa 30-70, 25-75. Nah, tentunya kita yang harus memetakan. Nah, biasanya kita bisa memetakan dalam 1 tahun. Misalnya, kita misalnya menjual jasa, jual barang deh, jual barang gitu ya, menjual barang. Ketika 1 tahun kita bisa rentet nih. Dari 1.200 pelanggan kita, nah, pelanggan mana yang menghasilkan penjualan terbesar? Oh, ternyata dari 1.200 ada 200 pelanggan kita itu membeli sampai 30% penjualan kita. Luar biasa. Yaitu dengan 200 pelanggan dari 1.200 dia sudah menghasilkan 30% penjualan kita. Berarti 30% penjualan kita itu udah kepada 200 pelanggan doang dari 1.200. Nah, terus kita gimana? Kita lihat lagi. Kalau gitu 200 sudah. Ternyata 800 pelanggan lainnya itu menyumbangkan misalnya 60%. Misalnya. Berarti yang profit netral. Nah, tapi ada pelanggan yang mungkin tadi ya, sisanya itu hanya menghasilkan 10% penjualan kita. Nah, mungkin disitulah profit taker. Artinya, kalau tadi 200 yang merupakan profit maker ya, karena 200 itu menghasilkan 30% penjualan. Kemudian ada lagi berapa tadi? Misalnya 800 lah ya, 800 pelanggan total penjualan itu sudah mencapai, tadi saya ceritakan adalah 60% penjualan kita. Nah, tetapi sisanya 200 pelanggan lagi itu menyumbangkan hanya mungkin 10% atau bahkan 5% dari penjualan kita. Nah, itu yang harus kita pikirkan bagaimana mengatasi si profit taker tadi. Ya, kita lanjut lagi. Berarti di sini kita lihat, dalam kondisi ekonomi bisnis yang selalu fluktuatif, maka perusahaan harus fokus pada 3 aspek penentu, yaitu biaya, pelanggan, kompetitor. Selalu fokus ya dalam 3 aspek, yaitu ada cost, customer, dan competitors ya. Dalam hal ini penting karena harga menunjukkan daya saing perusahaan. Setuju banget ya, harga menunjukkan daya saing, walaupun bukan satu-satunya. Tetapi harga menunjukkan daya saing, ya, walaupun bukan satu-satunya. Contoh yang paling gampang, Anda cari Tokopedia ketika Anda mau mencari sebuah produk. Let's say Anda mau cari mouse yang sejenis. Ini mouse-nya ya. Oke, Anda mau mencari sebuah mouse nih, mouse ya. Oke, ada mouse nih. Anda mau cari ini, mouse saya nih. Oke. Nah, saya suka warna merah, jadi mouse yang warna merah. Nah, ketika Anda mencari sebuah mouse gitu ya, di Tokopedia, toko A menjual 180.000 dan toko B menjual 160.000. Tanpa Anda mengenal A ataupun B directly, Anda akan langsung ke B dulu. Saya ulang, Anda mau mencari mouse. Ya, mouse. Kenapa warna merah? Karena saya suka merah di sini ya. Oke, Anda mau mencari mouse. Toko A menawarkan 180.000, toko B menawarkan 160.000 dengan asumsi Anda tidak pernah visit kedua-duanya. Maka nomor 1 pasti Anda akan cek dulu toko B. Walaupun belum tentu Anda tidak melihat toko A. Sejauh Anda akan menganalisis lagi kualitas si toko A dan seterusnya. Apalagi Anda punya pengalaman membeli dari toko A yang cukup puas, nah akan pergi ke toko A. Jelas sampai sini ya. Jadi pertama itu adalah harga. Kita tidak bisa membantah bahwa ada statement menunjukkan hal ini penting karena harga menunjukkan daya saing perusahaan. Yes. Oke. Yang memberikan value added bagi pelanggan di satu sisi dan juga margin bagi perusahaan di sisi lain. Jadi sebenarnya ada trade-off. Ketika pembeli berharap adanya sebuah value, maka itu merupakan margin. Berarti artinya apa? Semakin tinggi value bagi customer, semakin tinggi margin yang diperoleh oleh perusahaan. Ya, di sini. Oke. Kemudian, maka beberapa strategi umum yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan laba dan menambah nilai bagi perusahaan. Ya, strategi umum yang apa? Satu, menambah lini produk yang dijual. Itu jelas banget. Jadi, bagaimana meng-create sebuah value added bagi pelanggan. Salah satunya adalah menambah lini produk. Contoh, sebuah travel yang biasanya jualan hanya tiket, dia berupaya jual voucher gitu, hotel. Oke. Selain jual voucher hotel, dia mulai melakukan jasa, menawarkan lagi adalah menyewa
kendaraan. Jadi bisa menyewakan kendaraan. Kemudian selain itu nambah lagi apa? Dia bisa memberikan jasa untuk sewa apa tuh namanya kartu internet lah misalnya kalau pergi ke negara asing tentunya perlu koneksi internet. Nah, dan seterusnya. Kenapa itu menambah lini produk? Karena kita berupaya untuk meningkatkan laba, menambah nilai bagi pelanggan kita. Tapi hati-hati ya, menambah lini produk bukan berarti akan meningkatkan pendapatan atau laba, tapi kadang bahkan bisa menjadi menurunkan penjualan atau menurunkan laba. Tentunya pertimbangan yang bijak, perhitungan biaya yang akurat itu sangat penting ya. Contoh lagi, menambah aktivitas dalam meningkatkan nilai bagi pelanggan. Contoh, sebuah bank menambah kantor kas kecil di sebuah wilayah untuk memberikan fasilitas tambahan bagi nasabah ataupun berupaya untuk menambah nasabah di wilayah tersebut. Jadi kayak bank besar mungkin punya kantor cabang, dia buat lagi kantor kas kecil. Kenapa? Memberikan value bagi customer. Kenapa value-nya? Si customer, pelanggan, nasabah tersebut tidak usah jauh-jauh ke kantor kas yang jauh gitu kan. Kantor cabang yang jauh. Cukup ke kantor kas saja untuk transaksi sederhana, misalnya menyetor, menarik gitu kan. Itu bisa di sana, yaitu menambah aktivitas dalam upaya meningkatkan nilai bagi pelanggan. Contoh lain, sebuah hotel menyewa kendaraan dan membayar gaji supir untuk operasional antar jemput tamu hotel ke bandara. Jadi sekarang beberapa hotel banyak menawarkan jasa untuk free antar jemput bandara gitu ya. Nah, kenapa? Itu menambah aktivitas untuk memberikan nilai tambah, value added bagi customer ya. Tapi sekali lagi tentunya untuk memberikan nilai tambah bagi customer itu penting sekali dipertimbangkan biaya dan juga benefit yang diperoleh perusahaan ya. Kemudian di sini eh, nah tadi yang saya ceritakan ya bahwa upaya perusahaan itu adalah bagaimana untuk meningkatkan persentase laba perusahaan dari kurva Well tadi. Dari hal ini dapat dilakukan apabila perusahaan mampu menganalisis mendetail mengenai biaya perusahaan. Perhitungan biaya perusahaan yang efektif dan detail dapat dianalisis melalui activity based costing. Di sini letak keterkaitan antara well curve dengan ABC. Dengan adanya ABC, maka aktivitas yang tidak bernilai tambah dapat dieliminasi, ya kan? Sehingga dengan memangkas price taker bisa meningkatkan price maker. Harapannya seperti itu. Lini produk yang menyebabkan biaya tinggi namun margin rendah pangkas ya. Karena apa? Kita sudah ada analisis yang jeli tadi. Nah, makanya disitulah sebenarnya tadi pengantar saya pernah bilang kan bahwa kadang-kadang untuk bicara tentang biaya spesifik, apalagi menggunakan activity based costing, itu merupakan challenge bagi manajer ke depan. Kenapa? Karena effortnya melampaui penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal ya. Karena untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait biaya itu perlu usaha yang luar biasa, biaya yang tinggi, waktu yang lama, teknik yang spesifik gitu ya. Nah, kenapa analisis itu walaupun sulit tapi penting sekali karena persaingan semakin ketat ya kan, sehingga sebenarnya bisnis bukanlah semakin mudah dalam proses menghasilkan laba karena persaingan tadi. Analisis yang tepat atas faktor yang menambah profitabilitas sangat diperlukan, disebut dengan nama True Profitability Analysis. Analisis bagaimana menghasilkan profit yang sesungguhnya. Teknologi yang semakin canggih juga seharusnya memudahkan perusahaan dalam menghitung biaya detail karena kesulitan dalam pengumpulan informasi dan pengolahan data sudah sangat terbantu dengan teknologi saat ini. Namun, masalah pola pikir manajemen sebagai pelaku bisnis masih dominan menjadi hambatan. Kemudian new normal era pasca pandemik ini menyebabkan pergeseran perilaku konsumen ya, dan preferensi nilai value added-nya bagi pelanggan sudah berbeda. Itu yang menjadi tantangan setiap bisnis untuk menganalisis apa yang menjadi value added bagi konsumen. Saat perusahaan tersebut menemukan itu, maka itu menjadi competitive advantages bagi perusahaannya. Nah, berikut ini beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam menggeser kurva Well tadi ya, menggemukkan profit maker, meminimalkan profit taker, yaitu meningkatkan harga jual. Nah, tapi hati-hati ya. Kemudian yang kedua, karena meningkatkan harga jual itu harus disertakan dengan adanya value yang bertambah bagi konsumen. Tentu harga naik, berharap margin naik. Ketika margin naik, harus ada value bagi konsumen juga harus meningkat seiring, linear. Kedua, meminta kompensasi atau pengurangan biaya layanan dari produsen kita.
Ya kayak tadi ya, bagaimana nih dengan kita membeli harga yang sama, tapi mendapatkan jasa delivery dari produsen ke kita, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk transportasi dan seterusnya ya. Menjual produk atau jasa lebih banyak kepada atau meningkatkan penjualan kepada pelanggan yang merupakan bagian profit maker, memotong biaya penjualan, selling expense ya kan. Dengan cara apa? Seperti penjualan elektronik saat ini, pengiklanan dengan sosial media itu akan meminimalkan biaya penjualan advertising terutama. Menggunakan teknologi yang tepat guna dalam meningkatkan produktivitas dan memotong jalur supply chain yang ada. Sehingga dengan jalur distribusi rantai pasokan yang kita bisa kurangi, otomatis itu sebenarnya bisa memangkas biaya. Oke. Kemudian kita masuk kepada activity based management. Manajemen berdasarkan aktivitas. Activity based management adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitasnya ketika bicara value added activity dan non value added. Jadi kalau ABC lebih fokus pada perhitungan biayanya, ABM lebih fokus pada analisis mana aktivitas yang menambah value dan aktivitas yang tidak menambah value, ya kan? ABM dapat diartikan serangkaian tindakan yang diambil berdasarkan informasi biaya yang dihitung berdasarkan ABC dengan tujuan mencapai output pada level yang sama, outputnya sama, tapi biaya yang lebih rendah. Outputnya berupa apa? Value bagi pelanggan kita sama yang dia dapatkan, tapi cost yang kita keluarkan lebih rendah. Sehingga dampaknya apa? Margin akan lebih tinggi. Oke, ABM fokus pada aktivitas yang memicu biaya. Jadi ABM itu fokus pada aktivitas yang menimbulkan biaya, cost pull and cost driver, sedangkan ABC fokus pada perhitungan biaya itu sendiri. Oleh karena itu terdapat keterkaitan antara ABC dan ABM, ya. Nah, makanya sekarang ini banyak perusahaan berupaya untuk bagaimana nih meningkatkan value bagi konsumen, sehingga konsumen nggak banyak mengantri. Konsumen itu tidak banyak menunggu, sehingga tidak menjadi biaya buat kita untuk menyiapkan tempat tunggu yang luas dan nyaman. Nah, itu harus dipikirkan. Mungkin sekarang kalau kita ke dokter, kita bisa booking by phone, by online, kita booking dulu. Kenapa? Dia mau memangkas aktivitas yang sebenarnya nggak perlu. Kalau bisa, ke depan konsumen itu atau pasien itu datang ke dokter, ke klinik, ke rumah sakit itu udah sesuai jamnya dan jamnya pas. Sebisa mungkin seperti itu. Kenapa? Sehingga kita tidak perlu menyiapkan ruang tunggu yang luas dan konsumen tidak kehilangan waktu untuk menunggu. Nah, karena di kedua sisi itu menimbulkan biaya baik buat si konsumennya, pasiennya, atau buat kita sebagai perusahaan atau kliniknya. Nah, strategi titik tengah membuang non-value added activity seperti biaya mengantri. Nah, kemudian aktivitas pendaftaran yang ribet dan berbelit, wah itu harus dipangkas. Ya, contohnya ketika sebelumnya kita mau membuat paspor atau perpanjang paspor, kita cukup dengan online sekarang. Memangkas waktu untuk datang mengisi formulir di sana, ruang tunggu di sana, waktu menunggu juga buat si konsumen. Nah, itu berupaya dihilangkan, dieliminasi sehingga prosedurnya adalah sudah melalui online. Nah, teknologi tadi membantu kita untuk mereduce atau memangkas biaya sejauh kita bisa memaksimalkan bagaimana strategi minimalisasi biaya. Oke. Kemudian di sini tujuan ABM adalah meningkatkan nilai produk dan jasa yang diserahkan ke konsumen. Oleh karena itu dapat digunakan mencapai laba tambahan. Oke, di sini ada beberapa manfaat ABM ya. Salah satu mengukur kinerja keuangan non keuangan perusahaan, menentukan di sini yaitu adalah CTS dan TPA di atas sudah ada ya, True Profit Analysis. Nah, kemudian mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah dan tidak, menjamin bahwa pembuatan keputusan, perencanaan dan pengendalian didasarkan pada isu bisnis saat itu. Kalau saat ini ya tadi bahwa pergeseran tentang selera konsumen, apa yang menjadi value added bagi konsumen sekarang sudah berubah, udah berbeda. Nah, itu teknologi yang sekarang semakin canggih, dan itu merupakan isu bisnis saat ini dan tidak hanya berdasarkan pada informasi-informasi keuangan atau informasi masa lampau ya, mengukur dan menilai penciptaan value added creation yang memenuhi ekspektasi konsumen. Nah, ini yang penting sekali. Jangan sampai ada kegagalan yang sifatnya di mana produk yang dihasilkan tersebut tidak kena kepada konsumen itu sendiri. Nah, kemudian mempertimbangkan teknologi kini. Nah, ketika kita bicara ABM, ada beberapa strategi, yaitu yang pertama adalah strategi harga. Jadi,
bagaimana meninjau activity based costing bisa melihat strategi harga. Nah, strategi harga ini kita lihat bahwa kita kenal dalam bisnis ada yang namanya cost leadership dan product differentiation. Ya, cost leadership adalah bagaimana perusahaan itu menggunakan strategi bisnis dengan menekan biaya sehingga dapat menjadi market leader, yaitu dengan biaya yang rendah, mungkin price-nya rendah. Tapi saya tekankan, biaya rendah, price rendah, belum tentu margin harus rendah. Karena persepsi saat ini, setiap orang yang berbisnis selalu berpikir kalau namanya cost leadership, kita kalau harga murah, itu udah pasti laba kita rendah. Salah. Sebenarnya kita harus punya pola pikir saat kita labanya rendah, bukan laba, sorry, harganya rendah, tapi kita harus mencari bagaimana biaya itu kita bisa tekan, sehingga marginnya tetap oke. Dengan cara apa? Menekan biaya. Di sini kasih contoh, mencari pemasok yang harganya lebih murah, memotong jalur logistik yang tidak efisien, mendirikan tempat produksi dekat dengan pemasok, artinya pabrik kopi dekat dengan perkebunan, sehingga selain akan memangkas biaya transportasi, kualitas kopi pun masih oke. Jadi kualitas oke, ya kan, biaya rendah. Jadi bukan berarti ketika kita memberikan harga murah, itu udah pasti margin kita kecil. Tidak, tapi kita harus bisa memainkan strategi biaya di sana. Ya kan, menggunakan bahan baku substitusi yang lebih murah, namun kualitas hasil sama, memangkas biaya kemasan yang tidak diperlukan. Nah, mungkin kalau dalam bisnis penerbangan saat ini ya, banyak yang disebut dengan penerbangan yang low cost budget. Jadi, kita bayar tiket itu hanya buat duduk di pesawat nyampe. Nggak ada fasilitas makanan, entertain. Nah, itu salah satu strategi bagaimana menetapkan harga cost leadership. Kita tidak menjual harga lebih murah, bukan berarti margin kita juga harus rendah. Tapi kita pikirkan bagaimana kita menggunakan strategi harga untuk mendapatkan margin profit yang tetap sama. Kalau product differentiation adalah bagaimana kita memberikan fitur value yang tinggi bagi konsumen dan bahkan unik, sehingga kita sebenarnya bisa mendapatkan margin tinggi dengan harga yang tinggi. Nah, ketika kita lihat mobil-mobil mewah, tas-tas yang mahal, produk-produk branded gitu ya, mereka itu mungkin selain dengan kita bicara masalah brand, kita bicara juga masalah kualitas. Kenapa? Karena quality control mereka tinggi. Post-sale service mereka oke banget. Sehingga apa? Sehingga itulah yang memberikan value bagi konsumen. Ya, itu salah satu contoh product differentiation. Kemudian ketika kita bicara harga, kita harus memperhatikan jenis produk ya. Jangan sembarangan. Ada dalam pasar yang elastik, ya elastis dan inelastis. Nah, di sini ingat ya, ketika kita mempelajari mikroekonomi, kita bicara sebuah elastisitas, artinya ketika produk dan jasa itu elastis, ketika kita menggeser harga gitu ya. Ketika kita bisa menaikkan atau menurunkan harga, kita lihat dulu terhadap dampak kuantitas. Hati-hati sekali ya, elastisitas pada permintaan. Nah, ketika misalnya elastis, artinya harga yang kita naikkan hanya sedikit, tapi orang yang beli langsung berkurang lebih banyak. Atau mungkin ketika produk kita elastis, artinya dengan kita menurunkan harga sedikit saja, kuantitas orang yang beli langsung bertambah banyak. Ataupun produk yang inelastik, yaitu adalah ketika kenaikan harga, persentase kenaikan harga atau persentase penurunan harga itu lebih besar daripada kuantitas. Ya, kita harus memperhatikan itu, jangan sampai kita salah strategi. Kita juga bicara tentang demand dan faktor yang mempengaruhi demand dan supply itu sendiri. Kemudian harus mempertimbangkan jenis-jenis pasar di mana produk itu kita jual. Apakah pasar persaingan sempurna, yang mana margin profit itu agak sulit, kecil, pasar oligopoli yang kita juga harus spend biaya pemasaran yang tinggi, adanya diferensiasi produk, pasar monopoli, monopsoni ya, di mana satu penjual, satu pembeli itu menggunakan strategi yang berbeda lagi, ada atau persaingan monopolistik. Dan juga harus melihat ada yang namanya customer profitability ya, profitabilitas pelanggan. Nah, ketika bicara profitabilitas pelanggan, kita akan bicara tabel seperti ini, customer profitability. Jadi customer dibagi 4 dalam kuadrannya, di mana kuadran pertama ini adalah tipe customer yang mana kita menghasilkan margin yang tinggi, tetapi biaya melayaninya rendah. Margin tinggi, biaya melayani rendah ya. Ini enak nih sebenarnya ya. Nah, biasanya apa? Produknya krusial.
Kemudian good supplier match, kita ketemu supplier yang cocok sehingga kita tidak terlalu cost untuk supplier. Karena supplier yang melayani kita menjual ke konsumen harga tinggi. Contoh apa? Mungkin ya, kita adalah penjual makanan. Kadang-kadang penjual makanan lebih untung dibanding pembuat makanan. Contoh, misalnya ada si A itu membuat lemper. Nah, ketika membuat lemper, dia itu udah harus bangun pagi. Karena lemper itu harus ditaruh di toko itu pagi. Karena orang yang beli biasanya jam 7 sampai jam 10 lah. Nah, si pembuat lemper ini mulai jam 2. Sebelumnya dia harus siapin malah daunnya di sore hari. Daunnya, nah kemudian menyiapkan, memasak, dan seterusnya jam 2 pagi. Jam 6 pagi dia harus berangkat. Modalnya 5.000, dia jual ke tukang lempernya adalah 7.000. Nah, ke penjual lemper. Tadi pembuat lemper. Pembuat lemper modal 5.000, jual ke penjual lemper 7.000. Dia untung 2.000. Si penjual lemper karena merasa lemper ini enak. Wah, enak banget. Orang kalau makan ini pasti ketagihan. Dia jual 10.000. Berarti untungnya 3.000. Kita bisa bayangin ya, pembuat lemper dengan si penjual lemper, untungnya lebih gede penjual lemper dalam hal ini. Gitu kan? Cost to serve-nya juga gampang. Orang pembeli yang langsung datang ke toko kita, dia pilih-pilih, dia beli. Dan juga apa? Produsen yang nganterin pembuat lemper tadi datang, kita cuma diem doang seolah-olah tuh. Nah, itu yang enak tuh. Cost to serve-nya rendah, net marginnya tinggi. Kemudian ada juga yang di sini, cost to serve rendah tapi marginnya juga rendah. Ada. Cost to serve-nya tinggi, marginnya tinggi. Nah, itu udah umum ya. Cost to serve-nya harus tinggi, nah marginnya tinggi. Di sini. Nah, atau ada cost to serve-nya tinggi, marginnya rendah. Nah, ini yang sedikit capek gitu ya. Cost to serve-nya tinggi, marginnya rendah. Nah, di sini ada beberapa contohnya ya. Di sini contoh-contoh produknya apa saja. Oke. Nah, ketika kita bicara ABM, kita akan bicara beberapa strategi IBM ya. Strategi ABM. Yaitu yang pertama tadi harga pricing ya. Yang kedua adalah desain ulang produk. Nah, desain ulang produk. Kalau kita lihat contoh Aqua di sini, dulunya Aqua ini botolnya ada segel, ya kan? Sekarang botolnya tanpa segel. Berarti dia ini sebenarnya termasuk dalam ABM. Kenapa? Aktivitas lini produknya akan mengurangi proses untuk melabelkan ini. Ini kan ada sebuah proses nih. Dia ada cost biaya label dan dia harus memproses untuk melabelkan. Tetapi dengan dia tanpa label yang langsung di botolnya sudah di apa istilahnya dicetak gitu ya. Nah, berarti biaya untuk menempel label ini berkurang. Dan dia juga selain mengurangi biaya, mengurangi aktivitas, dia juga bisa menjaga keberlanjutan lingkungan ya dengan mengurangi penggunaan plastik di sini. Nah, kemudian ada lagi dengan investasi teknologi. Nah, investasi teknologi tentunya juga akan mengurangi aktivitas yang non-value added. Contoh, pengguna jalan pada awalnya transaksi pembayaran tol di loket atau gardu tol harus menyiapkan banyak tenaga kasir, yang mana terjadi interaksi. Pertama, pengguna jalan harus siapin uang, keluarin uang, kasir menerima, nyiapin uang kembalian, ya kan? Kemudian kasir menghitung uang yang diterima, jangan lupa salah nggak kasih kembaliannya. Nah, kemudian setelah kasir udah mengumpulkan uang, dia lapor di posnya, kemudian posnya lapor ke cabang, cabang ke pusat, dan seterusnya. Terjadi mobilisasi uang berkali-kali. Tetapi dengan sekarang menggunakan uang elektronik, maka sangat menyingkat daripada aktivitas. Pengguna tidak perlu lagi sengaja menyiapkan uang. Siapin saldo di dalam kartu. Tidak perlu adanya kasir, jadi hanya tapping kartu di mesin. Nah, kemudian mencocokkan saldo kas juga tidak perlu berulang-ulang karena udah otomatis ada dapat report dari si banknya gitu ya, contoh ya. Nah, tidak terjadi mobilisasi uang berkali-kali sehingga risiko hilang berkurang. Nah, ini salah satu contoh investasi dalam teknologi. Kemudian kita lihat lagi di sini eliminasi produk atau departemen. Ya, eliminasi produk atau departemen. Nah, jadi departemen yang tidak menghasilkan profit harus dieliminasi, ya, dipertimbangkan untuk dipangkas, gitu kan? Nah, contoh di sini, manajemen harus melibatkan banyak pihak internal maupun pihak eksternal
dalam melakukan analisis terhadap value added dan non value added. Jadi ketika kita mau memangkas, hati-hati, kita harus ada diskusi, meeting antara internal dan eksternal di sini. AirAsia sebagai pelopor low cost budget airlines berupaya memangkas biaya operasional selama di penerbangan dengan menyediakan fasilitas makan di pesawat, ya kan? Atau istilahnya di apa? Ya pokoknya dine di onboard ya, onboard gitu ya, untuk mengurangi aktivitas kru selama penerbangan. Jadi aktivitas krunya itu nggak terlalu banyak karena tidak ada melayani penumpang. Dengan demikian jumlah kru dalam penerbangan dapat dikurangi seiring dengan berkurangnya aktivitas. Oke, contoh lain, Sony saat ini sudah memangkas divisi smartphone-nya karena dirasakan merugikan, sehingga dia fokus pada divisi yang memang menghasilkan profit gitu ya. Nah, produk substitusi yaitu mengganti produk lainnya. Oke, contoh produk substitusi ini kita ambil contoh. Perusahaan memilih untuk outsource tenaga office boy dan satpam untuk mengeliminasi aktivitas pencarian karyawan, seleksi, pelatihan, penempatan, dan seterusnya ya. Ketiga aktivitas dalam hal ini mungkin pencarian, seleksi, dan pelatihan itu merupakan aktivitas bagi staf human resource harusnya. Nah, dibatasi karena aktivitas jadi dia bisa mengeliminasi jumlah staff di dalam divisi human resource karena aktivitas-aktivitas ini udah digantikan dengan perusahaan outsource yang mana dengan kita mengeluarkan kepada perusahaan outsource tadi sebenarnya dihitung-hitung dengan menambah staff untuk melakukan proses pencarian, seleksi, pelatihan itu masih lebih untung. Nah, itu salah satu dengan namanya produk substitusi. Meningkatkan strategi proses dan strategi operasi ya. Di sini saya kasih contoh misalnya menerapkan sistem booking. Nah, ini ya, menerapkan sistem booking dari rumah melalui aplikasi atau telepon sehingga apa nih? Ini contohnya layanan kesehatan ya. Rumah sakit sebagai salah satu lembaga yang memberikan layanan kesehatan juga harus mengambil bagian wujud komitmen pelayanan kepada masyarakat, yaitu menerapkan sistem booking dari rumah tadi melalui aplikasi atau telepon sehingga layanan petugas pendaftaran dapat dipersingkat. Dengan demikian jumlah karyawan dapat dikurangi. Calon pasien dapat mengisi formulir yang tadi saya jelaskan ya, mengisi formulir dengan nomor urut langsung melalui aplikasi yang tersedia. Apabila dapat dilakukan pengecekan darah, hasil tes dapat disampaikan melalui email. Jadi si pasien nggak usah nunggu atau pada saat hasil udah ada, dia udah dikirim melalui email. Jadi memangkas biaya kertas juga dalam hal ini. Ya kan, memangkas waktu pengiriman dan aktivitas pengiriman dari bagian lab ke bagian penerimaan pasien. Jadi kalau kita ambil darah, darah diserahkan ke bagian lab. Ketika udah jadi, lab akan ngeprint hasilnya ke bagian apa? Penerimaan pasien lagi tadi. Pasiennya juga menunggu di sana. Kalau sekarang tidak usah. Ketika bagian lab sudah dapat hasil, langsung di-send email. Ya kan? Di email ke arsipnya, mungkin klinik atau rumah sakit dan ke pasien langsung. Sehingga memangkas aktivitas tadi. Gitu, dan memangkas biaya otomatis. Oke? Nah, demikian pembahasan terkait dengan well curve, IBC, dan ABM. Nah, mungkin penjelasan ini bisa Anda ulang berkali-kali apabila masih kurang paham. Dan juga misalnya mau mendapatkan materi ini, silakan saya akan share ya, lihat link yang ada di keterangan di YouTube ini. Kemudian juga bisa mengambil kontennya di websitenya Mahir Akuntansi. Nah, silakan masuk ke mahirakuntansi.com. Nah, di bagian artikel saya akan coba masukkan artikel ini. Nah, semoga bermanfaat. Apabila topik ini bermanfaat, silakan berikan like dan bantu support untuk subscribe sehingga channel ini akan banyak memberikan kontribusi buat setiap yang mau belajar terkait dengan akuntansi dan manajemen maksudnya. Oke, ketemu lagi di topik pembahasan yang lain. Terima kasih.